Halo Sobat Road Indonesia, balik lagi sama gua Akbar Monte. Nah, gua sekarang lagi di rumahnya Om Arul Busro lagi. Nah, kebetulan gua lagi main di sini, lagi ngebengkel lah gitu. Nah, si Om Arul ceritanya mau ngajak ngobrol-ngobrol nih tentang perbedaan shock USD dan teleskopik pada motor ya. Kebetulan adanya motor trail doang ya, yang gua tampilin motor trail doang gitu. Oke, sekarang kita tampilkan saja Om Arul Busro. Klik. Halo, malam. Mantap. Gimana Om kabarnya? Iya, alhamdulillah baik. Ini tadi pas ngobrol nih sama om-om bapak di depan. Biasa sekilas motor juga, biar kita tambah wawasan. Nih. Cuman tadi itu benar tuh. Pas yang kita omongin, cuman gak ada solusinya. Gak ada jawab. Gak ada solusinya. Semua ada solusinya. Siap. Yang penting ada apa? Ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya. Nih ngomong-ngomong, nih tempatnya enak banget ya. Waduh, helm-helm lu gitu. Ya. Emang tempat ngopi apa gimana di sini? Iya, emang sini dibuatnya tempat nongkrong nih. Wes. Buat teman-teman yang mau datang ngopi-ngopi kita di sini nongkrong. Bengkel ya? Rumah bengkel. Rumah bengkel. Arsa Garage. Widi. Arsa Garage. Oke. Silakan diminum Om sekalian. Oke, minum dulu ya. Ya, merah-merah tapi halal ini. Kapan lagi nih? Dikasih minum, biasanya dikasih baut. Oh, gue denger katanya lu bingung nih ngomong apa, mau teleskopik atau lu mau USD. Betul. Gimana? Bisa bilang rokok nggak apa-apa ya? Apa-apa. Santai ya. Santai. Di YouTube kan, bukan di TV. Oke coy. Iya, sama tadi saya ngobrol sama om-om sama bapak-bapak juga yang pada suka icek-icek lah di sini ya. Itu juga tadi seputaran perbincangannya ya tentang shock ya. Tapi lebih ke shock depan ini. Yang kita omongin tadi tuh shock depan. Memang banyak teman-teman yang ada yang lebih senang kesini, sugestinya lebih enakan yang ini dan lain sebagainya. Cuman pas kebetulan juga seperti yang sebelumnya saya punya dua unit kendaraan ini juga shock depannya berbeda ini Om. Emang dulu saya kepengennya yang satu orang bilangnya USD ya. USD padahal itu singkatan ya. Iya, upside down. Upside down. Okay. Kebalik artinya. Apa tuh? Terbalik artinya. Terbalik. Oh iya. Upside down. Iya. Jadi seperti unit saya yang sebelah sini ini saya dulu kepengennya pakai USD. Apa sih USD? Udah pasang pakai USD saya bilang gitu kan. Ternyata emang terbalik dia. Untuk shocknya kelihatan di bawah, cuman ini emang dikasih cover ya, dikasih cover. Sedangkan unit satu yang saya punya ini emang saya rasanya agak beda nih, tapi nggak tahu nanti teman-teman yang ada di sana yang pakai USD atau yang pakai teleskopik mungkin punya argumen yang beda-beda ya. Yang ini saya pakai teleskopik punya KLX ya, tipe S kalau nggak salah ini. Ini buat saya sih enak, proper gitu ya. Nyaman, lebih nyaman saya pakainya gitu. Jadi walaupun dia kelihatan agak langsing ya kan, tapi kalau USD upside down dia tampilannya lebih gagah. Gitu kan, gagah gitu. Cuman ini tadi ada perbincangannya sebenarnya itu apa sih perbedaannya USD sendiri sama teleskopik? Ada kata-kata tele gitu kan, kalau yang ngomong tele kan banyak banget ya, ada yang penembak pakai tele gitu ya. Foto juga pakai tele tuh. Itu pakai tele tuh. Oh iya. Kamera juga pakai tele. Kameramen pakai tele. Seperti apa tuh Om? Sebenarnya ada wacana teleskopik, ada wacana USD atau upside down sendiri gitu. Jadi gini nih. Ciel. Sorry nih, intermezzo aja. Gue kasih tahu ya perbedaan mendasar pada USD upside down shock depan upside down motor sama shock teleskopik pada motor. Gitu. Perbedaan mendasarnya adalah inner tube itu as dalam, outer tube itu as luar. Nah, kalau inner tube-nya upside down itu lebih besar rata-rata sama outer tube-nya. Makanya di
dilihat lebih gagah gitu. Kedua, kalau fork teleskopik ini dia inner tube sama outer tube-nya berada yang kecil di atas, yang besar di bawah. Betul. Kebalik, kalau USD yang besar di atas, yang kecil di bawah. Makanya namanya Upside down. Itu perbedaan yang mendasar ya, kasat mata. Nah, orang-orang suka bilang, wah enakan pakai tele. Terus ada juga yang bilang, enggak, enakan pakai USD kok gue gitu. Sebenarnya kalau kita kiblatnya motor GP deh, motor GP. Nggak ada kan yang pakai tele. Ya gitu. Terus atau enduro, motor-motor adventure, motor-motor besar, ada yang nggak pakai tele? Ada. Dan juga ada juga yang pakai upside down gitu. Jadi peruntukannya dulu nih, masing-masing dibedain dulu nih. Kalau untuk aspal memang motor yang konvensional yang sering kita lihat dijual-jual gitu di dealer yang lain, kebanyakan pakai tele. Kenapa? Karena dia simple dan perawatannya juga nggak terlalu mahal. Oh, gitu. Lebih efisien Dan ekonomis gitu. Kenapa kebanyakan pakai teleskopik gitu. Terus ada juga yang pakai USD. Berarti motor itu peruntukannya berbeda. Misalnya motor-motor di atas 250 cc. Ada yang pakai tele, ada yang pakai USD. Seiringnya teknologi zaman makin canggih nih. Nah, kebetulan USD ini sistemnya memang agak lebih canggih dibanding teleskopik. Kalau teleskopik kan simple kan, ada per, ada oli, ada seal. Oke, itu aja. Paling perawatannya seal oli atau pernya, per shocknya segala macam, paling itu kan. Nah, kalau USD dia ada compressionnya. Kompresi itu ada tekanan bawah, tekanan atas, ada aturan ribbonnya, mau halus atau bisa disetel lah intinya. Bisa disetel tingkat kehalusannya, kekerasannya. Emang kalau teleskopik nggak bisa disetel gitu ya? Kalau teleskopik bisa disetel, tapi dia tidak ada setelan dari pabrik. Paling feeling aja biasanya ke tukang setel toko-toko shop, bang dibikin enak dong, dirubah lah olinya, kebanyakin dikit, kebanyakin. Kalau USD nggak perlu, dia udah ada. Biasanya kita lihat di atas itu ada setelannya, di bawah juga ada setelannya. Gitu. Jadi biasanya kalau zaman-zaman dulu nih motor-motor yang pakai teleskopik atau yang semacamnya nih, ada yang dipotong pernya, ada yang seperti apa, itu juga mempengaruhi keinginan user biasanya. Betul. Nah, kalau satu lagi, biasanya kalau kita beli motor-motor yang memang premium, kadang-kadang apalagi yang sudah USD, kita ditanya sama salesnya tuh, Mas kira-kira berat badannya berapa, tingginya berapa, nanti disetel tuh sesuai dengan si ownernya, berat badannya, terus tingginya, jadi menyesuaikan. Enaknya USD gitu. Kenapa USD lebih mahal dibanding teleskopik? Gitu. Berarti kebanyakan lebih mahal USD daripada teleskopik. Iya. Oke. Ada juga teleskopik yang mahal. Oh, ada juga. Ada juga. Biasanya yang motor-motor build up, tapi tahun-tahun tua kebanyakan sih. Tapi sebenarnya kalau dari pembicaraan kita yang part pertama nih, yang saya kemarin itu, kegunaannya supermoto dengan enduro. Itu kalau enduro lebih kemana nih? Enduro apakah dia emang enak teleskopik apa USD? Sedangkan yang sumo atau supermoto itu enakan teleskopik atau USD? Ini kegunaannya, lebih kegunaan ya. Oke. Kalau teleskopik dia yang tadi saya bilang, kalau kita mau enduro terus ke supermoto, berarti kan banyak convertnya tuh, banyak yang harus disesuaikan. Kalau kita teleskopik misalnya, bisa aja pakai teleskopik. Memang kalau untuk enduro tanpa harus kita setel-setel, teleskopik itu lebih nyaman dibanding USD. Tapi kita nggak perlu setting-setting lagi gitu. Misalnya kita mau convert ke supermoto, ke aspalan gitu ya, kita convert lagi tuh
setel lagi, ganti oli lagi segala macam kan ribet, Iya, ya kan? betul. Nah kalau USD menangnya dia, Ada settingannya. iya available for all gitu. Jadinya kalau lu mau main enduro ya tinggal setel aja di enduro. Kalau lu mau main di aspal, begitu juga. Begitu juga dengan Abang Monte, available for all. For all apanya? Giginya. Ya, untuk semuanya. Jadi gini, kalau kenapa teleskopik sama USD ini banyak dikaitkan perbedaan-perbedaan yang signifikan. Memang kalau untuk di teleskopik dia itu nyaman untuk dibawa medan-medan yang elevasinya yang agak-agak curah gitu, kayak jalan berbatu gitu kan, jalan yang agak rusak. Lebih enak memang teleskopik gitu. Enggak kemungkinan juga enduro USD juga enak juga Untuk dipakai di hard. untuk di hard. Kadang-kadang juga motor-motor trail sekarang yang udah premium rata-rata kan udah USD. Ya, bawaannya udah USD gitu kan. Betul. Terus juga kenapa banyak yang lebih prefer ke USD, yaitu yang tadi saya bilang gampang di setelnya, terus juga dia durability-nya lebih kuat. Memang agak mahal, tapi maintenance-nya long life lah, pokoknya jangka panjang gitu. Oke. Nah kalau untuk dari rasanya, kalau USD itu karena dia tebal di atas, dia lebih stabil. Pertama buat manuver, kedua dia getarannya meminimalkan getaran yang ada di motor. Gitu. Itu sangat pengaruh itu. Pengaruh banget. Bikin tangan kita menjadi binaraga. Binarangka. Oh, binarangka. Begini. Iya. Gitu. Berarti kembali lagi ke user sih sebenarnya ya. Kalau tadi saya bilang ini dua unit saya juga memakai berbeda. Memang saya melihat dan merasakan perbedaannya sebetulnya. Perbedaannya ketika saya pakai bukan karena mesin dan lain sebagainya ya, lebih kepada tadi itu shocknya depan. Sama-sama dipakai buat enduro, terabas. Tapi kalau yang untuk sirkuit lebih nyamanan mana ini ketika pakai USD apa teleskopik ya? Karena udah kemajuan zaman dan teknologi, ya sekarang yang lebih banyak teknologinya kan USD. Jadi orang prefer ke USD. Tapi balik lagi, emang yang menjadi parameternya adalah USD lebih mahal. Betul. Jadi kemarin saya sempat mencoba untuk merubah ini menjadi USD, juga saya cari-cari baik yang aftermarket ataupun yang new ya. Emang harganya nggak jauh beda. Ya, ketika aftermarket pun saya coba untuk melihat USD, gila harganya ya, bisa nyampe jutaan, bahkan sampai puluhan juta. Saya bilang, wow. Ada yang ratusan juta. Sampai segitu ya? Ada sih gitu. Seperti apa tuh emang perbedaan sampai harga terpaut seperti itu? Ya sekarang kan banyak orang bilang ada kualitas ada harga. Ya kan? Iya banyak juga USD replika KW yang dibikin. Itu banyak sekali yang dibilangnya harga ini murah loh, cuman 3 juta, cuman 4 juta, tapi ternyata emang beda banget. Dari kualitas. Dari sama bahan. Teleskopik juga ada yang KW-nya juga. Ada KW-nya juga. Jadi emang bukan teleskopik nggak enak ya. Teleskopik tuh enak sebenarnya buat enduro tuh. Tapi ya gitu, tidak bisa disetel-setel lah gitu. Settingan tadi. Settingannya nggak bisa setel. Misalnya saya pakai motor ini yang udah enak nih. Terus ada teman saya yang bebannya lebih berat gitu kan. Ya pasti beda rasanya. Itu tadi juga jadi pembicaraan. Si user, pengendara atau jokinya ini tergantung dengan berat badannya juga. Iya betul. Berat badan mempengaruhi dari kenyamanan si motor ini dipakainya. Ya, semakin dia berat juga membutuhkan penunjang dari shock tersebut. Ini bukan berlaku hanya untuk mototrail ya, untuk motor sport, untuk motor-motor bebek, motor-motor matic segala macam pengaruh juga. Nah kebanyakan kalau untuk motor sport itu memang lebih enaknya ya USD. Itu karena dia lebih
bisa disetel keras. Karena kalau motor aspal kan pasti lebih keras kan ya. Ribuannya dibanding motor-motor endurance kayak gitu. Bukan untuk menjelekkan, bukan untuk menjatuhkan atau mengangkat dari USD ataupun teleskopik. Ya, menurut Bang Monte nih, buat akang-akang yang di sana yang suka terabas, digoyang. Gitu. Buat yang suka enduro, tadi juga ada perbincangan, lebih prefer kemana nih antara USD sama teleskopik, Bang Monte? Kalau saya lebih ke kantong. Betul. Kalau kita hanya untuk hobi, uangnya cukup-cukup aja, nggak terlalu berlebihan, teleskopik lebih dari cukup sebenarnya. Lebih dari cukup. Iya, tapi jangan yang KW. Oh, betul. Mendingan yang original aja gitu. Teleskopik lebih dari cukup. Pastikan yang original. Original. Seperti itu. Kopi juga original. Betul. Minum dulu kali kita. Minum dulu, tes dulu kita. Sama juga USD. Oke. Juga harus yang ori ya. Kalau nggak ori, perbedaannya pasti terasa. Long life-nya pasti, long time-nya juga akan pasti berbeda ya. Antara jauh. hasilnya atau Kadang-kadang rasanya. kita apalagi dimainnya untuk terabasan ya, yang hard gitu. Ya pasti kena hasil as gitu kan kebanyakan. Ada yang segitiganya patah, ada yang bengkok. Iya. Ya Itu resiko ada lah. beberapa insiden itu. Termasuk Makanya kalau saran saya, kalau kita uangnya nggak terlalu berlebih, cukup lah gitu ya. Ya udah yang ekonomis aja. Oke. Kecuali uangnya lebih, nggak apa-apa lah. Gitu kan. Berarti kembali ke user lagi. Iya. Nyaman pakai yang mana? Teleskopik seperti ini atau USD seperti ini. Tergantung kantong juga. Kenyamanan lebih utama, dan satu yang paling penting adalah keselamatan. Iya, keselamatan. Jadi Mungkin gitu. itu membuka paradigma saya. Kalau ada uang lebih, saya USD aja deh. Sama saya juga. Jadi kalau misalnya kita punya satu kendaraan, jangan dibuat kendaraan itu yang terlalu berlebihan. Misalnya kita kan pasti gatel ya ngelihat temen-temen atau ngelihat kawan-kawan yang lain. Racun dunia. Ya pokoknya jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu maksain. Yang ada aja dipakai udah gitu. Yang rusak ya dibaikin. Kalau nggak bisa dibaikin ya beli yang baru. Kalau nggak bisa beli yang baru ya ditaruh aja dulu. Gila. Pembicaraan sama Abang Monte, Om Monte ini sedikit, sebentar, tapi saya dapat maknanya gitu. Transfer ilmu ya kan. Gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali nih pertemuan ya. Saya harapin sih nanti saya juga kepengen nanya lebih banyak gitu. Mungkin kalau kesini agak pagian atau siang atau sore, nanti kita bisa mencoba dengan part-part yang lain kali ya. Kita kan orang kantoran, Om. Bukan situ kan pengusaha, ya beda. Saya juga. Ya. Jadi ada jamnya. Jam militer. Jalan. Iya. Uang cuan juga jalan. Oke, makasih banget loh. Oke, siap. Jadi gitu aja. Semoga bermanfaat buat Bro NC Rodanesia. Gua Akbar Monte sama Om Arul mengucapkan kita lagi berada di bulan Ramadan. Ya, semoga puasanya full. Tadi puasa nggak? Puasa ya. Tapi kepengen puasa plus terabas ini. Kapan kita terabasan ini ya? Kapan kira-kira? Kita tunggu ya. Ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like Rodanesianya. Oke, bye.